Pemerintah di mana-mana penghijauan tidak berhasil. 25.000 pohon, 100.000 pohon. Karena tanam tinggal, tidak dirawat. Siapapun yang nanam, ingatlah harus dirawat. Kalau pohonnya ditebang, habis mata airnya. Dan kenapa dibikin zona-zona sama ibu? Zona konservasi tuh. Jadi bermacam-macam pohon keras, jati semua ibu tanam. Udah 2 tahun, keluarlah mata air. Dalam lanskap ketinggian megamendung, di mana lahan kritis dan villa mewah saling berdampingan, sebuah dedikasi atas mimpi terhadap lingkungan yang visioner dilakukan oleh seorang perempuan bernama Rosita. Ia menentang kepasrahan dengan tekad membangun hutan. Di lahan kritis atau tanah yang dianggap mati, Rosita memutuskan menjadi ibu yang memberi kehidupan. Ia mengembangkan model rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis yang dilaksanakan secara swadaya murni. Dulu datang ke sini itu tidak ada mata air. Tidak ada air. Jadi ibu bawa dari mobil dari atas, ibu bawa perosa. Isinya air. Dalam satu pohon, 1 gelas seperti ini. Disiram. Karena tidak ada air. Di sini adalah namanya mata air itu daripada kasih pohon. Kalau pohonnya ditebang, habis mata airnya. Dan kenapa dibikin zona-zona sama ibu? Zona konservasi tuh. Jadi bermacam-macam pohon keras, jati semua ibu tanam. Udah 2 tahun, keluarlah mata air. Sejak awal, perjuangannya tidaklah mudah. Terjadi banyak kegagalan dan tantangan yang dihadapi. Mulai dari proses menanam, ketiadaan air, akses jalan, listrik, hingga tantangannya menghadapi manusia, seperti penjara kayu dan calo tanah. Banyak kejadian yang mengancam, hingga akhirnya konflik agraria yang membayangi puncak justru membentuk sosoknya menjadi perempuan tangguh. Dari awal, tantangannya itu adalah di sini manusia. Satu orang yang ngambil kayu itu untuk kandang kambing. Kenapa ibu tinggal di sini? Kalau yang namanya bikin hutan atau penghijauan, orang kebanyakan bukan nyinggung pemerintah. Pemerintah di mana-mana penghijauan tidak berhasil. 25.000 pohon, 100.000 pohon. Karena tanam tinggal, tidak dirawat. Siapapun yang nanam, ingatlah harus dirawat. Hari ini menuju 25 tahun perjuangannya. Hutan berkembang seluas 30 hektar telah menjadi bukti keberhasilan modelnya. Dari lahan kritis, telah bertransformasi menjadi pusat keanekaragaman hayati, mencangkup 121 jenis tumbuhan, 25 jenis burung, 10 jenis reptil dan amfibi, 59 jenis insekta. Walau dengan seiringnya waktu, ini pun bisa bertambah lagi. Hutan ini saya bersyukur hutan sudah menjadi pengurusannya ya kayak mengurus baik. Dan mereka juga ibu yakin makin lama pohon ini makin besar dan juga punya karisma dan bernyawa. Mudah-mudahan semua orang datang ke sini untuk melihat hutan ini. Hutan ini tidak ada warisan. Sudah dalam masuk yayasan hutan organik. Ini ibu bersama almarhum dan keluarga cita-cita membuat hutan mininya organik ini. Dan nama organik bukan sekarang, dari dulu sudah organik. Karena nanam sayurannya itu dengan organik. Kisah Rosita menjadi titik terang aksi restorasi di Indonesia. Di usianya yang ke-63 tahun, poin terpenting bagi Rosita adalah memastikan warisannya tetap hidup. Lahan ini dulu bekas kebun singkong. Ditinggal oleh mereka sudah tidak berhasil lagi. Dan ini alang-alang lebih tinggi dari ibu. pH-nya 2 dan 4 dan sangat sedih. Karena mereka berbentuk pasir. Dan ini mau diapain juga kita tidak tahu lagi. Tapi beruntung kita satu keluarga dengan semangat untuk ini menjadi hutan. Alhamdulillah jadi pupuk nih. Bertonton pupuk ke sini. Ibu tanamin cabai, tomat yang dibilang tumpang sari tadi atau agroforestry bersama pohon. Sebagai perempuan tidak usah laki-laki aja. Perempuan juga bisa asal ada semangat dan komitmen dengan suami. Karena ia ingin memastikan bahwa hutan ini menjadi warisan abadi, sebuah kebun raya kecil tempat semua orang belajar, dan membuktikan bahwa rehabilitasi lahan kritis bukanlah hal yang mustahil.
Dengan keberanian itu, sebidang tanah tandus dapat diubah menjadi jantung kehidupan yang berdetak kembali. Setiap pohon yang berdiri kokoh di hutan organik menjadi saksi bisu dari perjuangannya, yang panjang dan berkelit dengan prinsip dan komitmen. Ia memulihkan bumi dengan mengingat ibu, belajar merawat, mendengarkan, menjaga. Sebagai perempuan, Rosita telah memberikan keberanian dan mewariskan keyakinan untuk melahirkan alam. Semua di sini kan banyaknya villa ilegal. Tapi ibu pesan juga yang sama orang dinas tata ruang, sama semua orang boleh membangun villa, sekian persennya ditanamlah pohon. Agar memang tetap ekosistemnya tetap ada, udaranya juga tetap bagus, air juga tetap terjaga. Karena kebanyakan orang yang di sini kan yang punya villa, yang punya bangunan itu kan tetap carinya view, pemandangan yang bagus. Tapi mudah-mudahan kalau udah tinggal di Jakarta panas, datang ke sini harus panas lagi kan gak lucu. Itu tujuan ibu kepada pemerintah, coba dikasih tahu bahwa mereka boleh membangun tapi harus membangun ekosistemnya juga. Ibu bukan siapa-siapa untuk membuka hutan ini karena cuma punya semangat satu keluarga untuk membuat hutan ini. Kita peduli, tapi mimpa kemanapun kita tidak ada yang ngasih, tidak ada yang menyumbang. Malah ibu mau dibongkar dulu di sini. Kalau cuma membuat untuk tempat teduh aja mau dibongkar. Tapi kalau sudah gini, baru semua orang datang untuk mengakui. Dan ini juga pesan untuk Kabupaten Bogor ya, untuk Indonesia. Ini loh asetnya. Sebetulnya aset Kabupaten Bogor walaupun cuma 30 hektar. Dan ini hutan mini, tapi ini harus dijaga oleh pemerintah. Berapa lagi lama sih? Alhamdulillah umur ibu udah 63 tahun. Mudah-mudahan umur ibu panjang. Dan anak-anak untuk generasi ini penerus. Dan untuk pesan nih, untuk anak-anak zaman now. Anak-anak yang sekarang, cintai lingkungan. Kalian harus ingat walaupun satu pohon harus nanam ya.